واتقوا الله ويعلمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang Kitabuz Zakah, yang mana pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu mengenal para mustahiq zakat, ya, orang yang berhak menerima zakat. Baik, tadi telah kita sebutkan kita akan membahas tentang mustahiq zakat, ya. Adapun yang dimaksud dengan mustahiq adalah orang yang berhak menerima, ya, menerima zakat. Mustahiq itu satu, mustahiqun itu jamaknya. Dan para mustahiq telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 60. Jadi para mustahiq zakat telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 60. Dan mereka itu ada 8, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu, jadi as-sadaqat di sini maksudnya adalah zakat. Ya, dan telah kita sebutkan yang namanya sedekah itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib, ya. Sedekah yang wajib itu diantaranya adalah zakat. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk, pertama, lil fuqara, orang-orang fakir. Ya, yang pertama lil fuqara, yaitu orang-orang fakir. Yang kedua wal masakin, dan orang-orang miskin. Jadi yang pertama orang-orang fakir, dan yang kedua orang-orang miskin. Walaupun di Indonesia terkadang digabungkan dua-duanya, ya, fakir miskin, ya. Ternyata di dalam ayat ini dibedakan antara fakir dan miskin. Wal 'amilina 'alaiha, dan para amil zakat. Yang ketiga, para amil zakat. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, para mu'allaf,
yang dibujuk, yang diambil hatinya. Jadi yang keempat para mu'allaf, yaitu yang dibujuk hatinya atau yang diambil hatinya. Yang kelima wafir riqab, dan untuk memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Yang keenam wal gharimin, orang yang terlilit utang. Dan yang ketujuh wa fi sabilillah, untuk jalan Allah atau fi sabilillah tadi. Untuk jalan Allah. Dan yang terakhir adalah wabnus sabil, ibnu sabil, atau orang yang sedang berada dalam perjalanan. Nah, jadi inilah 8 mustahiqun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 60. Jadi yang pertama orang-orang fakir, yang kedua adalah orang-orang miskin, yang ketiga adalah para amil zakat, yang keempat para mu'allaf yang diambil hatinya, yang kelima fir riqab, yaitu untuk memerdekakan budak, kemudian yang keenam wal gharimin, orang yang terlilit utang, wa fi sabilillah, untuk jalan Allah fisabilillah, dan yang terakhir wabnus sabil, dan orang yang sedang berada dalam perjalanan. Baik. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua golongan itu, maka Allah menegaskan faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, hal ini sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, faridah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya menyalurkan zakat kepada 8 golongan tersebut hukumnya wajib. Sehingga seorang hamba itu tidak berwenang, tidak berhak untuk menyalurkannya sesuai keinginan mereka. Ya, menunjukkan zakat itu penyalurannya sudah ditentukan dalam syariat. Tidak boleh kita berkreasi dalam hal ini. Baik. Artinya ketika ada yang menyerahkan zakat di luar dari golongan yang disebutkan ini, maka zakatnya terhitung tidak sah. Ya. Karena bisa jadi misalnya karena alasan kekerabatan akhirnya dikasih dari zakat, padahal ya tidak boleh. Padahal dia bukan termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat misalnya. Malah dikasih, ya maka zakatnya nanti tidak sah. Dan rasanya pernah kita sampaikan ini berkaitan tentang masalah penyerahan harta, ya. Ada 3 permasalahan yang mana penyerahannya tersebut memang sudah diatur dalam syariat kita, yang mana kita tidak boleh berkreasi di situ. Ya, yang pertama masalah zakat sudah ditentukan dalam syariat kita kepada siapa itu diserahkan. Yang kedua adalah tentang warisan, sudah ditentukan kepada siapa bagian-bagian warisan tersebut diberikan. Dan yang ketiga berkaitan tentang pembagian rampasan perang. Nah, itu sudah juga dijelaskan di dalam syariat kita. Ya, jadi ini hal-hal yang berkaitan tentang harta yang pembagiannya sudah diatur dalam syariat. Masalah zakat, masalah warisan, dan juga masalah pembagian rampasan perang atau al-anfal. Baik. Makanya Ibnu Abdul Bar mengatakan laisa li ahadin an yu'tiya min zakati malihi li ghairi man sammallahu ta'ala fi kitabih. Siapapun tidak boleh
menyerahkan zakatnya kepada pihak selain yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Baik. Nah, di dalam ayat tadi, di antara 8 para mustahik tadi, disebutkan nggak anak yatim? Baik, pertanyaannya, bolehkah menyerahkan zakat kepada anak yatim? Baik, jadi di dalam ayat tadi tidak menyebutkan anak yatim sebagai salah satu penerima zakat. Oleh karena itu, kriteria yatim saja itu bukan termasuk golongan yang berhak menerima zakat kalau dia statusnya hanya yatim. Akan tetapi ketika anak yatim tersebut memenuhi salah satu dari kriteria di atas, ya misal dia adalah yatim yang fakir, yatim yang miskin, maka dia berhak menerima zakat, bukan disebabkan karena yatimnya, tapi karena disebabkan dia fakir atau disebabkan karena dia miskin dan yang lainnya. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, apakah anak yatim itu berhak menerima zakat? Maka beliau menjawab, al-aitamul fuqara min ahli zakah fa idza dufi'atiz zakah ila awliyaihim fahiya mujzi'ah idza kanu ma'mumina 'alaiha. Anak yatim yang miskin, yang fakir, berhak menerima zakat. Nah, berarti di sini harus fakir, tidak hanya sebatas dia anak yatim. Karena bisa jadi ada nggak anak yatim yang kaya? Ada yang mendapatkan warisan dari orang tuanya, walaupun mungkin harta tersebut dipegang oleh walinya misalnya. Baik, jadi kata Syekh Utsaimin, anak yatim, anak yang miskin ya, berhak menerima zakat jika Anda menyerahkan zakat tersebut kepada orang yang mengurusi anak yatim yang miskin tersebut. Jadi diserahkannya bukan ke anak yatim, karena anak yatim nggak bisa mengurus harta. Diserahkannya kepada siapa? Kepada walinya. Maka zakat Anda sah apabila yang mengurusnya memang orang yang amanah. Nah, kemudian beliau juga mengingatkan kebiasaan yang keliru di tengah masyarakat dengan memberikan zakat kepada anak yatim sebatas karena dia adalah yatim. Walakin huna tanbih. Tapi di sini ada satu catatan penting, kata beliau, bahwasanya sebagian orang beranggapan bahwa anak yatim memiliki hak zakat apapun keadaannya. Jadi secara mutlak selama dia anak yatim berhak menerima zakat. Ya, sebagian orang mengatakan demikian. Padahal tidak demikian. Kriteria yatim bukanlah termasuk salah satu golongan yang berhak mengambil zakat. Ya. Kecuali dia merupakan salah satu di antara 8 golongan penerima zakat. Ya. Adapun semata statusnya sebagai anak yatim, maka mungkin saja dia itu kaya sehingga dia tidak membutuhkan pemberian zakat. Ingat, kita membahas tentang pemberian zakat kepada anak yatim. Zakat ya. Yang mana anak yatim boleh nggak dikasih santunan, tidak mesti zakat. Dan boleh untuk sedekah, infak. Untuk anak yatim ya silahkan, selama itu bukan zakat. Yang bermasalah adalah anak yatim yang mampu saja, ya malah dikasih zakat, itu yang nggak boleh. Kalau dikasih santunan, sedekah, infak ya silahkan. Baik. Nah jadi ini adalah berkaitan tentang hukum menyerahkan zakat kepada anak yatim. Baik. Sekarang kita akan bahas satu persatu berkaitan tentang 8 orang yang tadi berhak menerima zakat. Yang pertama dan yang kedua sekalian ya, yaitu fakir dan miskin. Nah, memang pembahasan fakir dan miskin biasanya memang dibahas langsung bersamaan karena sangat berdekatan, mirip ya.
Makanya bagi sebagian ulama menyatakan bahwasanya fakir dan miskin itu diantara contoh kalimat-kalimat yang mana apabila disebutkan secara sendiri maka mencakup keduanya. Tetapi kalau disebutkan dua-duanya, maka setiap kata itu memiliki makna sendiri. Seperti albir wat taqwa. Ya, kalau albir wat taqwa, albir itu artinya melakukan kebaikan, at-taqwa menjauhi larangan. Tapi kalau disebutkan albir saja atau disebutkan at-taqwa saja, maka mencakup dua-duanya. Nah, sebagian mengatakan begitu juga fakir dan miskin. Fakir kalau disebutkan dengan miskin dua-duanya, fakir bermakna tersendiri sebagaimana miskin juga bermakna tersendiri. Tapi kalau disebutkan fakir saja mencakup miskin, disebutkan miskin saja termasuk juga fakir. Baik. Memang para ulama berbeda pendapat tentang apa perbedaan antara fakir dan miskin. Ya. Sebagian menyatakan bahwasanya orang miskin itu atau orang fakir itu lebih parah daripada orang miskin. Kata mereka orang miskin itu dia tetap memiliki pekerjaan, hanya saja tidak memenuhi kebutuhannya. Kalau fakir, ya dia tidak punya pekerjaan yang tetap, ya jadinya tidak punya pekerjaan bahkan. Baik, ada yang mengatakan demikian. Jadi dilihat dari ada pekerjaan atau tidak. Sebagian mengatakan tidak, dilihat dari penghasilannya. Kalau miskin itu orang yang bisa memenuhi lebih dari separuh kebutuhannya, walaupun tidak cukup tetap. Kebutuhan misalnya 1 juta, penghasilan dia cuma 700.000, lebih dari separuh, tapi tetap tidak cukup. Kalau fakir itu lebih parah, yang mana dia hanya bisa memenuhi kurang dari separuh kebutuhannya. Tadi kebutuhannya 1 juta, dia penghasilannya cuma 300.000 misal. Ada yang menyatakan demikian. Ya. Intinya ya, yang namanya fakir atau miskin itu dua-duanya adalah orang yang tidak mampu. Intinya seperti itu. Baik. Nah, di antara dalil bahwasanya orang miskin itu adalah orang yang tetap punya pekerjaan namun tidak cukup, yaitu tentang kisah Nabi Musa dengan Khidir. Kita tahu ya ada 3 peristiwa yang terjadi antara Nabi Musa dan Khidir. Ya, yang pertama apa? Nabi Khidir melubangi perahu. Ya, Allah menyebutkan hal ini dalam surah Al-Kahfi ayat 79. Ammas safinah. Adapun perahu itu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr, adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Ya berarti ada pekerjaan nih, hanya saja tidak mencukupi. Fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Maka aku merusak perahu tersebut karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu, ya. Kalau perahunya dirusak, maka raja tersebut tidak akan mengambil perahu tersebut. Baik. Nah, intinya orang miskin tetap memiliki pekerjaan walaupun mungkin tidak mencukupi kebutuhannya. Adapun dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hasyr ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang fakir. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Bagi orang fakir muhajirin, kan banyak ketika para sahabat mereka berhijrah dari Mekah menuju Madinah, ya mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan harta-harta mereka di Mekah. Maka dalam
Apa ketika mereka berhijrah ke kota Madinah, maka mereka dalam keadaan fakir. Ya, otomatis ketika sampai di Madinah kan mereka belum punya pekerjaan, ya, maka disebut dengan fakir. Ya, ada yang mengatakan demikian. Intinya tadi kita sekali lagi kita sebutkan bahwasanya fakir dan miskin adalah orang yang tidak mampu, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka. Baik. Sekarang, apa standar kemiskinan yang berhak menerima zakat? Apa standar kemiskinan yang berhak menerima zakat? Pertama, para ulama sepakat bahwa orang yang berkecukupan dan mampu tidak boleh menerima zakat. Ulangi, para ulama sepakat orang yang berkecukupan dan mampu tidak boleh menerima zakat. Baik, di antara dalil akan hal tersebut silahkan buka hadis nomor 666. Baik. Wa an Ubaidillah bin Adi bin Khiyar al-Khiyar radhiyallahu anhu anna rajulaini haddatsahu annahuma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alanihi minas sadaqah faqallaba fihima al-basar fara'ahuma jaldaini faqala in syi'tuma a'taytukum wala hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Rawahu Ahmad wa Qawwah wa Abu Dawud wa Nasa'i. Dari Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar radhiyallahu anhu bahwasanya ada dua orang yang bercerita kepadanya bahwa mereka berdua telah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bagian zakat kepada beliau. Beliau memperhatikan keadaan mereka berdua. Ternyata keduanya orang yang kuat. Maka beliau bersabda, jika kamu berdua mau, aku akan memberi kalian zakat. Namun tidak ada bagian zakat bagi orang kaya dan juga kuat bekerja. Baik, hadis riwayat Ahmad dan dianggap kuat oleh Abu Dawud serta An-Nasa'i. Baik. Jadi tadi kita sebutkan orang yang berkecukupan dan mampu tidak berhak menerima zakat. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang mengenai batasan kriteria tidak mampu di sini. Ya, kapan seseorang dikatakan tidak mampu? Yang mana ketika dia tidak mampu, dia berhak menerima zakat. Maka ada beberapa pendapat, setidaknya ada 3 pendapat ya. Pendapat yang pertama menyatakan seseorang berhak mendapatkan zakat jika dia tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ya, dia tidak memiliki penghasilan yang cukup. Mungkin ada pekerjaan tadi, cuman tidak bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Kebutuhan di sini maksudnya adalah kebutuhan pokok ya. Dan ini adalah pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan salah satu pendapat dari mazhab Hambali. Dan wallahu alam ini adalah pendapat yang paling kuat ya. Ada yang mengatakan ya pendapat yang lain maksud tidak mampu di sini adalah seseorang yang penghasilannya itu di bawah nisab. Sekarang nisab berapa? 200 sekian juta kemarin ya. Ya, pokoknya kalau 200 juta saja. Menurut pendapat kedua ya, ini kan belum sampai nisab ya, berarti berhak menerima zakat. Wah, ini terlalu luas yang menyatakan tidak mampu. Baik. Adapun yang ketiga menyatakan seseorang yang memiliki 50 dirham. Seseorang yang memiliki 50 dirham itu dianggap mampu. Ya. Adapun yang
kurang dari 50 dirham, maka dinyatakan tidak mampu. Tapi wallah alam, tadi kita sebutkan pendapat pertama itu yang lebih kuat, yaitu seseorang yang penghasilannya ya tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan juga kebutuhan keluarganya. Jadi itu adalah karakteristik atau kriteria tidak mampu yang berhak dia menerima zakat. Baik. Kemudian ketika kita katakan tidak mampu, ya, berarti yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya, dan ini berbeda-beda ya dari satu orang kepada yang lain, dari suatu daerah dengan daerah yang lain. Yang jelas kita tahu nih orang ini tidak mampu atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dia maupun keluarganya. Wallah. Nah, jadi ketika kita tahu bahwasanya fakir dan miskin berhak untuk mendapatkan zakat atau menerima zakat, maka berapakah nilai maksimal zakat yang boleh diberikan kepada fakir miskin? Berapakah nilai maksimal yang boleh diberikan kepada fakir miskin? Maka para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya fakir miskin itu boleh diberi zakat dengan nilai di bawah nisab, ya. Pokoknya berapapun dikasih kepada fakir dan miskin selama itu masih di bawah nisab. Ini sebagian pendapat, ya. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini wallahu alam pendapat jumhur, fakir miskin itu boleh diberi zakat dengan nilai yang cukup untuk kebutuhannya dan keluarganya selama masa setahun. Mengulangi, pendapat kedua, dan ini pendapat jumhur ulama, menyatakan bahwasanya fakir dan miskin itu boleh diberikan zakat senilai kebutuhannya dan keluarganya untuk 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena yang namanya zakat kan berulang setiap tahun. Dan ini pendapat yang banyak dikuatkan oleh para ulama, dan memang ini pendapat jumhur ulama. Baik. Ada juga pendapat yang ketiga, fakir miskin boleh diberi zakat dengan nilai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sepanjang hidupnya. Jadi ada 3 pendapat tadi ya. Pendapat yang pertama, berapa saja dikasih selama di bawah nisab. Pendapat yang kedua, senilai kebutuhan dia dan keluarganya selama 1 tahun. Pendapat yang ketiga, boleh diberikan ya zakat senilai kebutuhan dia sepanjang hidupnya. Baik. Nah, berawal dari perbedaan pendapat ini, maka muncul beberapa turunan permasalahan yang lain yang para ulama juga berbeda pendapat. Ya, pian ingat 3 hal ini, terutama pendapat kedua dan ketiga. Ya. Ada masalah muncul, bolehkah zakat digunakan untuk membelikan rumah bagi fakir miskin? Bagi mereka yang menyatakan bahwasanya nilai zakat yang harus diberikan kepada fakir miskin itu maksimal adalah yang bisa sampai 1 tahun saja. Kalau diberikan rumah berarti melebihi, ya, karena rumah kan akan ditinggali bertahun-tahun, tidak hanya setahun.
Tapi kalau boleh digunakan untuk atau boleh diberikan sepanjang hidupnya, maka boleh zakat digunakan untuk membelikan rumah bagi fakir miskin, ya. Maka kalau kita merujuk pendapat jumhur ulama yang membatasi cuma 1 tahun, maka tidak boleh membelikan rumah untuk fakir miskin, ya. Nah, mereka yang membolehkan memberikan rumah untuk fakir miskin, yaitu pendapat ketiga. Jadi mereka pun membatasi, ya, bahwasanya yang dibelikan rumah ini adalah memang fakir miskin yang memang tidak mampu bekerja, ya, tidak mampu bekerja. Jadi boleh diberikan rumah. Kemudian nilai rumahnya pun juga hanya sederhana, bukan rumah mewah. Ya, malah nanti mengalahkan orang yang berzakat. Baik, kemudian tidak ada kebutuhan yang lebih mendesak. Itu bagi mereka yang membolehkan membelikan rumah untuk fakir miskin. Ya, memang pertama fakir miskin tersebut tidak bisa bekerja. Ya. Jikapun dia mampu bekerja, ya, upah yang dia terima itu hanya untuk kebutuhan dia sehari-hari saja. Kalau dia mampu bekerja melebihi dari kebutuhan pokoknya sehari-hari, maka nggak boleh. Ya. Dan ini juga bisa dinyatakan bukan fakir miskin jadinya. Kemudian juga nilainya harus sederhana tadi. Tidak boleh terlalu mega, terlalu mahal, yang standar-standar saja. Yang wajar gitu kan. Sesuai dengan urf atau masyarakat setempat. Kemudian tidak ada kebutuhan lain yang mendesak untuk didahulukan. Tentunya ini bagi mereka yang berpendapat boleh. Tapi jumhur ulama melarang untuk membelikan rumah bagi fakir miskin. Baik. Permasalahan berikutnya nih, masalah membelikan rumah, ya. Bolehkah zakat digunakan untuk menikahkan fakir dan miskin? Ya, masih jomblo, fakir atau miskin, perlu nikah nih, boleh nggak diambil dari zakat? Ya, gimana? Baik, wallahu alam, ya, dalam masalah ini, ya, walaupun jumhur mengatakan 1 tahun tadi kan, tapi bukankah yang namanya nikah itu kebutuhan pokok atau bukan? Bagi seorang muslim. Apalagi para pemuda yang sudah sangat menggebu-gebu syahwatnya, jadi ini sudah seperti kebutuhan pokok bagi dia. Maka para ulama kebanyakannya menyatakan boleh dikeluarkan zakat untuk menikahkan fakir dan miskin. Baik, makanya Al-Imam Al-Imam Ar-Ramli, ya, mengutip fatwa Ibnul Bazari mengatakan, Ibnul Bazari pernah memfatwakan bahwa orang yang bernazar untuk puasa setiap hari sementara dia tidak mungkin bekerja sambil puasa, maka dia boleh meminta zakat. Demikian pula ketika dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan sandang pangannya, namun tidak ada biaya menikah, dia boleh mengambil bagian zakat untuk menikah, karena itu dilakukan dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya. Intinya, wallahu alam, boleh untuk mengambil zakat untuk biaya menikah. Baik, tentu saja, ya, ada kriterianya kan gitu, ya. Tidak boleh berlebihan. Ya, sama kayak rumah tadi, bagi mereka yang menyatakan dibolehkan. Hanya yang utama-utama saja, maharnya misalnya. Ataupun kalau perlu walimah yang sederhana. Baik. Kemudian masih ada permasalahan yang berikutnya. Bolehkah zakat digunakan untuk membiayai pendidikan? Bolehkah zakat digunakan untuk membiayai
pendidikan. Baik. Maka menggunakan zakat untuk pendidikan agama dan mendukung kegiatan dakwah ini nanti masuk dalam pembahasan fi sabilillah. Ulangi, kalau menggunakan dana zakat pendidikan untuk pendidikan agama atau mendukung kegiatan dakwah itu nanti kita bahas dalam fi sabilillah. Ya. Nanti ada pembahasannya tersendiri insyaallah. Nah, cuman ketika ada pelajar yang mana mereka miskin, fakir, yang mana mereka tidak mampu bekerja karena memang fokus untuk belajar agama misalnya. Kalau mereka bekerja, mungkin mereka mampu bekerja tapi akhirnya mereka jadi tidak bisa menuntut ilmu misalnya. Maka para ulama menyatakan boleh untuk diambil dari harta zakat untuk membiayai kehidupan mereka. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, para ulama mengatakan bahwa kalaupun seseorang bisa bekerja sesuai kemampuannya, tetapi dia sedang fokus belajar ilmu agama, dia bekerja maka dia akan gagal belajar. Maka halal baginya untuk mendapatkan zakat, karena mencari ilmu itu hukumnya adalah fardu kifayah. Baik, ini khusus bagi para penuntut ilmu. Begitu juga para ulama membolehkan penggunaan zakat untuk membeli buku, membeli kitab yang akan dibagikan kepada para penuntut ilmu tadi. Ingat, bukan buku yang jadi inventaris perpustakaan misalnya. Bukan. Tapi memang buku-buku yang akan diserahkan kepada para thalibul ilmu tadi. Ya, maka itu dibolehkan diambil dari harta zakat. Baik. Bagaimana kalau itu adalah ilmu dunia, bukan ilmu agama? Ya. Kalau ilmu agama sudah tadi kita jelaskan. Nah, sebagian ulama kontemporer menegaskan bahwasanya belajar ilmu dunia termasuk di antara alasan yang membuat seseorang berhak mendapatkan zakat. Ya, dengan syarat memang ilmu tersebut ya dibutuhkan oleh masyarakat luas. Baik seperti ilmu kedokteran. Ya, ada seorang yang menuntut ilmu dan dia memiliki kemampuan untuk menuntut ilmu tersebut, namun dia tidak memiliki biaya. Maka sebagian ulama kontemporer mengatakan boleh diberi dari harta zakat. Tapi memang ilmu yang dia tuntut itu bermanfaat untuk masyarakat luas. Baik. Nah, yang tadi kita sebutkan bolehnya memberikan zakat untuk penuntut ilmu, disyaratkan ilmunya memang harus ilmu yang mubah, bukan ilmu yang haram atau ilmu yang berbahaya. Dan nilai yang diberikan pun harus standar, tidak boleh berlebihan, ya. Dan dia memang tidak bisa bekerja sambil belajar. Jadi harus terpenuhi syarat-syarat ini. Ya, jadi harus standar. Kemudian ilmu yang dituntut ilmu yang mubah, yang bermanfaat, dan juga dia memang tidak bisa belajar sambil bekerja. Kalau dia bekerja sudah tidak ada waktu untuk belajar. Ya, maka dia difokuskan untuk belajar. Ya, maka untuk kebutuhannya itu diambil dari harta zakat. Baik. Permasalahan berikutnya, ya, ini ada banyak permasalahan turunan dari kasus yang pertama tadi. Bolehkah zakat digunakan untuk membiayai pengobatan fakir miskin? Bolehkah zakat digunakan untuk membiayai pengobatan fakir miskin? Maka yang namanya pengobatan, ya itu termasuk kebutuhan pokok atau bukan? Ya, termasuk kebutuhan pokok. Jadi kalau ada saudara kita yang mungkin dia kesusahan, terus ada anaknya yang sakit, butuh biaya untuk operasi misalnya dan seterusnya, maka boleh diambil dari harta
zakat karena itu adalah kebutuhan dia. Ya, dan ini adalah kesehatan itu kan kebutuhan pokok, maka boleh diambil. Ya, tentu saja ada batasan lagi dalam hal ini. Kalau misalnya pemerintah sudah menyatakan gratis pengobatan, maka udah nggak boleh lagi ngambil dari zakat. Baik. Kemudian pengobatan yang dimaksud memang kebutuhan primer. Ya. Bukan misalnya untuk pengobatan kecantikan. Ya, memang primer dia kesehatan primer dia. Ya, dan juga harus standar lagi. Ya tadi, pokoknya yang pengeluaran zakat itu disesuaikan dengan standar kewajaran, bukan berlebih-lebihan dan juga tidak sederhana sekali misalnya kan, sangat kurang, ya jangan. Sesuai dengan standar yang berlaku. Baik, terakhir berkaitan tentang masalah-masalah di sini adalah berkaitan tentang bolehkah zakat digunakan untuk umroh bagi fakir miskin. Jadi dia nggak pernah umroh, sudah akhirnya diberikan zakat agar dia bisa berumroh. Ya, kira-kira boleh atau enggak? Jawabannya tidak boleh, Pak, ya. Karena umroh dari awal memang tidak wajib bagi dia, ya. Artinya kalaupun dianggap umroh itu adalah wajib, kalau dia adalah fakir atau miskin, maka tidak wajib. Nggak boleh diambil zakat, ya, agar dia bisa berumroh. Ini nggak boleh. Ya, dan ini bukan termasuk kebutuhan pokok yang boleh diambil dari zakat. Baik, maka kalau kita simpulkan tadi permasalahan-permasalahan yang kita sebutkan, baik, berapa maksimal zakat yang boleh diberikan kepada fakir miskin? Jumhur ulama 1 tahun, ya, yang mencukupi 1 tahun. Bolehkah zakat digunakan untuk membelikan rumah? Kalau jumhur tidak. Sebagian ulama membolehkan, tapi dengan syarat-syarat tadi. Artinya standar saja rumah yang dibelikan. Kemudian, bolehkah zakat digunakan untuk menikahkan fakir miskin? Jawabannya boleh. Bolehkah zakat digunakan untuk membiayai pendidikan? Jawabannya boleh. Dan bolehkah zakat digunakan untuk membiayai pengobatan? Boleh, ya, dengan syarat-syaratnya tentunya. Dan bolehkah untuk umrah tadi? Jawabannya tidak boleh. Baik, nah inilah pembahasan untuk mustahik yang pertama dan yang kedua, yaitu fakir dan miskin. Insya Allah setelah sholat kita akan bahas untuk mustahik yang ketiga, yaitu amil zakat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka tadi telah kita sebutkan golongan pertama dan kedua dari para mustahik zakat. Maka kita akan berpindah kepada golongan yang ketiga dari orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu wal amilina 'alaiha, yaitu amil-amil zakat. Jadi amil zakat itu disebutkan di urutan ketiga dalam deretan mustahik zakat. Adapun yang dimaksud dengan amil, maka para ulama sepakat bahwasanya amil zakat itu adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Petugas yang ditunjuk oleh pemerintah
untuk mengumpulkan zakat. Al-Imam As-Sarakhsi menjelaskan tentang amil, beliau mengatakan humul ladzina yasta'miluhumul imamu ala jam'is sadaqat. Mereka adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Dan Imam Ibnu Qudamah menyebutkan lebih rinci lagi mengenai amil dan berbagai tugasnya. Kata beliau, amil zakat adalah petugas yang diutus oleh pemerintah untuk mengambil zakat dari pemiliknya, mengumpulkannya, menjaganya, dan menyalurkannya. Ya, jadi diambil, dikumpulkan, dijaga, nanti disalurkan. Termasuk juga tim yang membantu mereka, ya, dan yang ikut menjaga dana zakat yang telah dikumpulkan. Karena tentu saja kalau amil sendirian itu enggak sanggup, ya, apalagi kalau zakatnya itu banyak. Apalagi di zaman dahulu, ya, zakat itu kan banyak berupa binatang ternak, hasil pertanian. Ya, bayangkan kalau itu dilakukan oleh satu orang, nggak mungkin. Maka harus ada tim. Ya, maka tim yang ikut serta dalam membantu amil ini juga termasuk amil. Ya. Jadi termasuk juga di sini bendaharanya, kalau ada bendahara. Kemudian juru catat. Apalagi juru takar, juru timbang, juru hitung. Betul nggak disebutkan juru-juru gitu? Ya. Intinya semua orang yang terlibat di dalamnya itu semuanya dikategorikan sebagai amil. Maka mereka boleh diberi upah dari zakat, ya, karena itu bagian dari operasional zakat. Baik. Dan ini juga sebagai sebagai koreksi atau revisi jawaban ulun yang mungkin ditanyakan pada pertemuan yang lalu berkaitan tentang basnas, ya. Apakah termasuk amil ataukah tidak? Maka jawabannya termasuk amil. Ya, karena memang itu ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Ya, walaupun mungkin, ya, amilnya ini tidak 100% sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Kalau di zaman Rasulullah, mereka bukan hanya sebatas mengumpulkan atau menerima, tapi mereka juga mengambil. Di situ ada daya paksa, ya, langsung menghitung, memperkirakan, langsung terjun ke medan, ke lapangan, melihat harta yang dimiliki oleh orang yang wajib zakat, langsung turun ke pertanian mereka, peternakan mereka, ya. Nah, di Indonesia mungkin tidak dipraktikkan hal tersebut, tetapi para ulama tetap menggolongkan mereka yang hanya mengambil atau menerima zakat itu sebagai amil. Yang penting itu benar-benar resmi ditunjuk oleh pemerintah. Baik. Jadi wallahu alam mungkin bisa dikatakan amil di Indonesia masih sifatnya pasif, ya, hanya nerima, ya, tapi itu masih tergolong amil. Baik, intinya amil adalah orang yang memang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat, termasuk juga mereka yang membantu, ya, timnya seperti penulisnya, penghitungnya, penakarnya, penimbangnya, dan seterusnya. Semuanya adalah termasuk bagian daripada amil. Dan ternyata menjadi amil yang amanah itu ada keutamaannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
al-khazinul muslimul amin alladhi yunfidhu ma umira bihi kamilan muwaffaran tayyiban bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Pengumpul zakat yang muslim, yang amanah, yang menunaikan hal yang diperintahkan dengan utuh, tidak mengurangi, jiwanya baik, lalu dia serahkan dana itu kepada orang yang diamanahi, maka dia termasuk golongan salah satu orang yang bersedekah. Ya, mungkin harta itu bukan harta dia, harta orang-orang, ya, yang mana dia hanya bertugas untuk menyalurkan. Selama dia amanah, ya, amanah sesuai dengan yang diperintahkan dan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya, maka dia termasuk orang yang bersedekah. Baik. Kemudian tadi disebutkan, ya, dia termasuk orang yang bersedekah. Tentunya tadi ada 4 syaratnya, ya. Dia muslim, ya, dia muslim. Taruhlah kalau misalnya pemerintah menunjuk orang kafir sebagai pengumpul sedekah, ya, dijadikan amil, maka tidak akan mendapatkan fadilah ini tentunya. Jadi harus muslim. Yang kedua, amanah. Jadi muslim, amanah, bukan khianat. Baik, gajinya sekian, ya sekian yang dia dapatkan. Tidak mengambil sesuatu apapun dari zakat atau melebihi dari upah yang seharusnya dia terima, ya. Kemudian menunaikan secara utuh, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi, ya. Kemudian jiwanya baik, orangnya baik, ya, tidak ada hasad kepada orang yang diberi zakat misalnya, dan seterusnya. Intinya kalau dia memiliki 4 syarat ini, 4 sifat ini, maka tadi dia akan mendapatkan keutamaan termasuk salah seorang yang bersedekah. Baik. Kemudian, apakah panitia zakat itu amil? Ulangi, apakah panitia zakat itu termasuk amil atau bukan? Jadi memang ada panitia khusus, ya, yang dibuat oleh yayasan tertentu. Ya, ini tidak sama sekali bukan perintah dari pemerintah, misalnya tidak ada izin dari pemerintah, maka ini bukan termasuk amil. Ya, biasanya kan untuk zakat fitrah misalnya, ya, sebagian zakatnya itu diserahkan ke masjid kepada amil katanya. Ya, ini sebenarnya bukan amil. Ya, hanya panitia zakat yang mana sebagai wakil untuk menyalurkan zakatnya, ya, tapi tidak dikatakan sebagai amil. Otomatis apakah dia berhak mendapatkan zakat? Jawabannya tidak, kecuali dia termasuk yang 8 tadi, fakir, miskin, dan seterusnya. Ya, adapun status dia sebagai amil maka tidak sah karena dia bukan termasuk amil. Baik, jadi sekali lagi yang namanya amil itu petugas yang memang ditunjuk oleh negara, sehingga keberadaannya memiliki payung hukum yang jelas, ya, ada undang-undangnya dan seterusnya. Maka yang mengumpulkan, melakukan penarikan zakat misalnya, tapi bukan resmi dari pemerintah, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai amil. Baik. Kemudian, tadi kita sedikit bahas tentang amil zakat di Indonesia. Di Indonesia, lembaga amil zakat atau LAZ, ya, LAZ,
Ada yang dibentuk oleh negara seperti Baznas. Baznas itu apa kepanjangannya? Badan Amil Zakat Nasional ya. Baik. Dan ada juga yang dibentuk oleh lembaga swasta, hanya saja mendapatkan sertifikat dari pemerintah. Jadi ada yang memang dibentuk oleh negara seperti Baznas, ada juga dari lembaga swasta cuman dapat sertifikat, surat izin resmi dari pemerintah. Ya, sebagian ormas itu kan memang ada lembaga tertentu yang mana mereka mengumpulkan zakat ya. Tapi ini resmi dari pemerintah. Ya, seperti ormas Muhammadiyah rasanya mereka punya apa namanya? Lazismu. Baik. Kalau Nahdlatul Ulama rasanya ada juga. Lajisno. Bedanya no doang, mu sama no. Intinya ya, itu termasuk amil. Itu termasuk amil. Kenapa? Karena dapat surat izin resmi dari pemerintah. Dan rasanya Baznas ini ada di setiap daerah kan ya. Di daerah Tabalong ada, di HST ada, di Balangan ada. Nah, itu semuanya termasuk amil. Kenapa? Karena resmi dari pemerintah. Baik. Dan ini ya di penyatuan badan pengelola zakat memang sudah disahkan melalui undang-undang. Ya, maka ini resmi atau sah menjadi amil. Oleh karena itu, bolehkah mereka mendapatkan upah dari zakat? Jawabannya boleh. Ya. Tapi kalau mereka sudah digaji oleh pemerintah misalnya, zakat ada gaji khusus memang untuk mereka, maka sudah tidak boleh lagi mendapatkan upah dari zakat. Jadi maksud boleh mendapatkan zakat kalau memang tidak ada gaji tetap dari pemerintah. Ya. Baik. Dan amil itu mungkin gak dia kaya. Amil itu mungkin gak kaya. Apakah amil yang boleh mendapatkan zakat itu harus fakir atau miskin? Jawabannya enggak. Ya, amil itu tetap berhak mendapatkan zakat walaupun dia orang kaya. Kenapa? Kan berhak mendapat zakat tersebut disebabkan karena apa? Karena kerjanya dia. Karena usaha dia, ya. Baik. Jadi amil itu tidak ada hubungannya apakah dia kaya ataukah miskin. Yang penting dia memang orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk apa? Untuk mengambil zakat. Maka dia berhak mendapatkan zakat tersebut. Jadi amil tetap berhak mendapatkan zakat meskipun dia kaya. Dengan kata lain, dia diberi upah dari zakat, itu boleh. Al-Baghawi menyebutkan dalam tafsirnya, firman Allah yang berbunyi wal amilina 'alaiha, dan para amil zakat maksudnya adalah para petugas yang berwenang mengumpulkan zakat dari para muzaki dan menyalurkannya kepada orang yang berhak. Mereka diberi hasil zakat, baik mereka orang miskin maupun orang kaya. Mereka itu diupah sesuai hasil kerja mereka. Ya. Nah, tapi tadi kalau amilnya sudah mendapatkan gaji rutin, maka sudah tidak boleh lagi diupah dari zakat, karena tidak boleh dia mendapatkan upah dua kali. Ya, pertama dari pemerintah, yang kedua dari zakat, itu tidak boleh. Ya, maka bisa pemerintah tidak menggaji mereka tapi mereka mengambilnya dari zakat, ya, atau digaji, maka mereka tidak mendapatkan upah dari zakat. Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan, jika pemimpin mengambil kebijakan untuk memberikan gaji amil dari Baitul Mal,
dan dia tidak diberi bagian dari zakat sedikit pun, maka itu diperbolehkan. Baik. Kemudian amil tidak boleh berasal dari ahlul bait. Amil tidak boleh berasal dari ahlul bait. Ahlul bait itu apa maksudnya? Keluarga Nabi, ya, keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ahlul bait, ya. Baik, siapakah atau bagaimanakah karakter seseorang dikatakan ahlul bait? Ketika nasabnya, dia tentunya seorang muslim, ya, dia muslim yang sampai nasabnya kepada siapa? Kepada Hashim atau kepada Al-Muttalib. Ulangi, yang namanya Ahlul Bait itu adalah setiap muslim yang sampai nasabnya kepada dua orang, baik Hashim atau Al-Muttalib. Makanya disebut dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Keturunannya Hashim dan keturunannya Muttalib itu yang disebut dengan Ahlul Bait. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i termasuk Ahlul Bait Nabi SAW karena sampai nasabnya itu kepada Al-Muttalib, termasuk Bani Muttalib. Baik, maka Ahlul Bait Nabi SAW termasuk orang yang tidak berhak mendapatkan zakat. Oleh karena itu mereka tidak bisa dijadikan sebagai amil, ya. Baik, disebutkan ada dua orang sahabat yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Haris dan Al-Fadl bin Al-Abbas, yang mana mereka berdua termasuk Bani Hashim, keturunannya Hashim. Mereka meminta agar ditunjuk sebagai amil. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati mereka, inna sadaqata la tambagi li ali Muhammad, innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya zakat tidak boleh bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya zakat itu adalah kotoran dari harta manusia. Ya, sementara keluarga Nabi itu dijauhkan dari hal tersebut. Baik, tapi jangan dianggap orang yang menerima zakat berarti hina dalam masalah ini, ya enggak. Ya. Yang namanya zakat ketika itu untuk fakir dan miskin itu adalah hak mereka untuk mendapatkan zakat tersebut. Tapi untuk kemuliaan keluarga Nabi SAW maka mereka tidak dikasih dari zakat. Tapi mereka boleh mendapatkan hadiah. Ya, silahkan. Bahkan Nabi SAW sendiri itu menerima hadiah. Baik. Nah, sekarang ketika kita katakan bahwasanya amil itu termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat, berapa jatahnya amil? Berapa jatahnya amil? Maka kita katakan status zakat yang diberikan kepada amil itu statusnya sebagai apa? Gaji atau upah, kan gitu ya. Yang namanya upah atau gaji itu disesuaikan dengan apa? Dengan pekerjaan dia. Ya. Artinya yang namanya upah atau gaji itu disesuaikan dengan kerjaan dia. Ya, kalau dia kerjanya banyak, ya, yang berzakat banyak, misalnya dia memerlukan tenaga yang lebih, maka gajinya pun lebih banyak. Kalau lagi sepi, orang pada bukan waktunya zakat misalnya, kan, maka juga diberikan sesuai dengan pekerjaan mereka. Ya, walaupun kalau praktek di Baznas yaitu disebutkan gaji mereka itu adalah 12,5% dari zakat yang ada. Kenapa 12,5%? Kira-kira kenapa sebabnya? Karena golongan orang yang mendapatkan zakat ada berapa tadi? 8. 100% dibagi 8 berapa? 12,5%.
Jadi ini sebagian ijtihad saja. Ya, walaupun sebenarnya ya yang betul itu bahwasanya penyaluran atau pemberian upah kepada amil itu disesuaikan dengan pekerjaan mereka. Baik. Makanya Nabi SAW memberikan gaji untuk para amilnya dan beliau melarang untuk mengambil lebih daripada itu. Ya, bahkan beliau menyebutkan harta yang diambil amil yang melebihi jatah gajinya itu disebut sebagai gulul atau harta khianat. Ya. Sebenarnya gulul itu asalnya adalah harta dari rampasan perang yang diambil secara sembunyi-sembunyi atau rahasia sebelum harta rampasan perang itu dibagikan. Itu disebut dengan gulul. Berarti ini harta khianat. Ternyata Nabi SAW ya menamakan orang yang mengambil gaji atau amil yang mengambil gaji lebih dari apa yang diberikan, maka itu termasuk gulul. Baik. Nah, maka jumhur ulama menegaskan bahwasanya upah atau standar upah amil zakat diberi sesuai dengan tingkat kerjanya. Ibnu Rushd menyebutkan berkaitan dengan amil tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa mereka berhak mengambil sesuai tingkat kerja mereka. Oleh karena itu ya tidak tepat sebenarnya kalau amil zakat itu senantiasa diberi berapa? 1/8 tadi atau 12,5%. Baik, nah inilah pembahasan berkaitan tentang mustahik yang ketiga, yaitu amil zakat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuki pembahasan mustahik yang keempat dan seterusnya, yaitu tentang mu'allaf. Ya, nanti juga pembebasan budak dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.